Hai kamu-kamu yang pernah ikut studi tour. Sekarang bayangin, kamu lagi ke Paris, terus tiba-tiba ada orang asli sana yang ngajakin selfie. Ya kamu gak nolak sih, tapi kamu juga bingung. Artis bukan, orang yang terkenal juga bukan. Lah kok diajak foto? Ya gitulah kira-kira perasaan para bule kalau lagi liburan ke Indonesia, lagi santai di sekitaran Malioboro atau di Pantai Kuta, tiba-tiba ada yang nyamperin, "Mister, foto mister." Atau mungkin kamu salah satu pelakunya. Tenang, kamu gak sendirian kok. Fenomena ini emang sering muncul terutama di tempat-tempat wisata. Pertanyaannya gini, kalau turis itu berkulit coklat karena sama-sama orang Asia, atau mungkin lebih gelap karena dia orang Afrika, kamu bakalan ngajak foto juga nggak? Bukan apa-apa, soalnya ada yang bilang fenomena ini berkaitan sama cara pandang kita terhadap orang kulit putih, termasuk efek dari kolonialisme di masa lalu. Nah, menarik kan? Makanya jangan kemana-mana. Subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya dulu ya. Ada tema-tema unik yang akan kita bahas secara rutin, jadi sayang banget kalau kamu lewatin. Oke, biar imbang, kita minta pendapat dari kedua belah pihak ya. Pertama sama yang diajak foto nih. Ada Galen Stoli, kandidat dokter di Harvard University yang lagi penelitian di Indonesia. Kata Galen, dia sering banget diajak foto. Terutama di objek wisata ikonik kayak Prambanan, Borobudur, Tanah Lot. Apalagi kalau lagi ramai sama peserta studi tour. But most of the time people wanted to take photos with me. And it would be like one person at first and we'd take a photo together and then their friend would come in and then they'd be on both sides of me and we'd take a photo of the three of us and I'd say, "Okay, we're done, great." And they'd be like, no, wait. And they'd get their other friend and their friend comes in and it's like, "Okay, now it's the four of us." And it's like, "Okay, we're done." And we all do our little, peace signs. And I'm sure now it would be a lot of like that. Then it would just be like other people would see it from afar and their whole group would need the photos. And there are different configurations. They'd send two people away and it would just be the boys. It would just go on for forever. Nah, yang menarik adalah perasaan Galen sendiri. Yang awalnya ya seneng-seneng aja karena ngerasa kayak selebriti, tapi lama-lama... And it wasn't until I started kind of getting older and thinking about it more that I was like, something feels wrong here. I haven't earned this. So what's actually going on? And then I started to get maybe a little kind of hostile about it. I would get, not like aggressively so, but I would get upset when people would take my photo. I was like, you don't want to take my photo. I'm not famous. I'm not important. Don't take my photo. And then I had to go through a whole phase of growing out of that, because then I realized that was actually really rude to, come into somebody else's country. If they want to take my photo, then they can take my photo. It's not, it's really just kind of inconsiderate of me to let my discomfort kind of tell them otherwise. Oke, itu dari bulenya. Sekarang kita ke yang ngajak foto ya. Kenalin nih, namanya Dipna Fidelia, seorang jurnalis yang waktu sekolah nggak cuma sekali tapi 2 kali ngajak foto bareng bule. Ngajaknya yang kalau yang pas pertama yang di Borobudur itu karena sebelumnya udah ngobrol, nggak tiba-tiba ngajak gitu sih, nggak foto yuk gitu nggak, tapi sebelumnya udah ngobrol dulu, jadi pas kita ngajak kayak boleh foto nggak gitu, terus mereka oh iya boleh gitu, plus anaknya juga karena yang lucu banget itu anaknya, terus udah kita foto bareng. Terus kalau yang kedua yang pas liburan di Cina itu juga ngobrol juga karena kita pas habis jalan dari mana gitu, terus ayo kita foto yuk buat kenang-kenangan gitu. Aku bilang gitu ke dia, terus dia kayak oke gitu. Nah, kami kemudian nanya, kenapa ya ngajak fotonya turis asing? Apakah yang lokal kurang cakep? Dan ternyata jawaban Dipna 11-12 sama opininya Galen. Barangkali ketemu sama turis asing itu dianggap sebagai pengalaman yang langka. Makanya ketika ketemu beneran momen itu harus didokumentasikan. Tapi kan yang diajak foto turis bule doang ya? Kenapa yang dari Jepang atau India kayak nggak pernah diajak ya? Nah, menurut Dipna sama Galen ini berkaitan sama dominasi pop culture barat terutama di Amerika Serikat. Mulai dari film sampai ke musik mostly kan diwakili sama orang kulit putih ya. Akhirnya muncul persepsi kalau semua orang kulit putih itu keren, ya sekalipun dia nggak terkenal. Dengan kata lain, turis bule itu ya diajak foto hanya karena kebuleannya, nggak lebih. Kalau menurutku sih karena waktu itu mungkin ya, pas aku SMA itu kan lagi suka-sukanya banget sama artis-artis luar juga. Kayak One Direction lah, apalah gitu-gitu kan. Maksudnya
kita tuh kiblatnya ke sana gitu loh. Kalau mungkin kan sekarang udah ada K-pop segala macem. Kalau dulu tuh pas aku SMA itu ya teman-temanku dan aku tuh sukanya ke arah ke barat gitu, ke One Direction, ke penyanyi-penyanyi barat, Justin Timberlake dan lain-lain. Dan mungkin kita satu ras nih sama idola-idola gue gitu. Jadi kayak kita merasa kayak udah foto sama orang-orang sana aja gitu. Yes, intinya adalah rasa bangga. Soalnya foto itu menandakan seseorang bisa berinteraksi sama yang beda bahasa, beda culture, bahkan mungkin juga beda strata sosial. Iya, serius, coba deh tanya ke sosiolog. Pasti mereka mengaitkan fenomena ini sama kolonialisme di masa lalu. Ketika orang kulit putih selaku penjajah, stratanya lebih tinggi dari kita yang lagi terjajah. Terus masuk ke post-colonialism, kajian tentang efek penjajahan di mana setelah merdeka pun, sebagian dari kita masih ada yang merasa inferior. Tapi ini biasanya nggak disadari ya, soalnya adanya di alam bawah sadar kita. Pada dasarnya, kalau ngomongin prinsipnya atau hakikatnya, sederhana aja. Kita ingin berkomunikasi dengan orang lain. Tapi ketika kita bergeser dengan setting yang lain atau aspek lainnya seperti kekuasaan, politik, ekonomi, dan sosial budaya, barulah kita menyadari pose kita atau situasi kita atau blocking kita lah ya ketika foto itu menunjukkan suatu bentuk relasi kekuasaan sadar atau tidak disadarin oleh orang yang difotonya. Itu tadi Irfan Nugraha, pengajar dan peneliti di Ilmu Antropologi Universitas Indonesia. Irfan memperhatikan betul fenomena ngajak foto bareng bule dalam konteks media sosial. Artinya fenomena ini hanya bisa populer kalau kebanyakan orang udah megang smartphone. Ya karena harganya makin terjangkau kayak sekarang ini. Kalau udah gitu, seseorang tinggal cari momen yang pas untuk melakukan apa yang Irfan sebut sebagai rekonstruksi sosial budaya bersama stranger. Tapi bahasa gue sih dia ingin mereka cipta ulang tentang persepsi dan memori mereka atas event yang sedang atau situasi ya sedang mereka alami, dan kebetulan ada teknologi visual yang mampu merekamnya. Jadi kalau di pariwisata kan mungkin terkenal ada host, guest, and stranger ya. Kita sebagai host, si bule sebagai guest gitu. Tapi bagi gue ada tambahan satu lagi, ada stranger. Hal yang asing inilah yang seringkali menjadi titik pertemuan budaya tadi, dan itu tampil dalam foto. Ketika ada si turis bule datang, dia melihat itu bule yang ganjil atau yang asing bagi dia, ya itulah akhirnya membuat dia untuk memberanikan diri berinteraksi dengan cara seperti itu si Joan. Oke, jadi kesimpulannya nggak boleh foto bareng bule nih. Ya nggak gitu dong, kita kan nggak lagi ngelarang atau gimana-gimana. Toh Irfan sama Galen juga menegaskan kalau hal yang sama juga dilakukan sama bule kok. Bedanya mungkin mereka nggak ngajak selfie, tapi ya tetap aja ngefotoin atau ngevideoin orang lokal. Jadi anggap aja foto bareng orang asing itu bagian dari interaksi kultural yang unik. Yang penting kalau kamu ngelakuin, perhatiin etikanya ya. Minta izin dulu yang sopan, kalau ditolak ya jangan baper. Kali aja si bulenya ngerasa terganggu atau emang lagi jaga privasinya. Terus pas foto jangan bikin mereka gak nyaman ya. Nggak usah pegang-pegang atau ngerangkul sembarangan. Dan kalau udahan jangan lupa bilang thank you ya, alias terima kasih. Oke, sampai sini dulu ya. Biar seru, coba share di kolom komentar gimana pengalamanmu pas ketemu bule. Dan jangan lupa buat subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi berikutnya. Ciao!